nominasi GTK Inovatif Jambore GTK Hebat 2024 oleh Pak Anggi SPD. Kepada Pak Anggi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kuratima ini dan minta izin Bapak Kepala Sekolah untuk saya melakukan diseminasi pada sore hari ini yang saya selipkan dalam kegiatan Kompel. Jadi Bapak Ibu izin, dan pertama mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih karena ini sebagai support juga buat kami ya, supaya kita bisa berlenggang ke nasional, dan otomatis kalau misalkan kita mampu membawa kejuaraan ini ke nasional, insya Allah nama SMA kita juga akan semakin terkenal di darat sana ya, jadi jangan di pulau saja. Kemudian terkait dengan diferensiasi, sebenarnya dalam kegiatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi atau sebuah media yang berbasis aplikasi tapi offline yang saya sudah kembangkan dengan menggunakan articulate storyline. Cuma sebelum ke sana Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperlihatkan latar belakangnya. Kenapa saya membuat suatu media pembelajaran yang berbentuk aplikasi tapi offline gitu kan? Karena yang pertama yang saya lihat di latar belakangnya dari ini rapor pendidikan. Rapor pendidikan kita dari tahun ke tahun memang ada peningkatan. Cuman peningkatannya sedikit, dan di situ terkait dengan rapor pendidikan yang masih kuning adalah kualitas pembelajaran. Di mana dalam kualitas pembelajaran yang harus lebih ditingkatkan lagi supaya baik gitu kan adalah yang terkait dengan cara mengajar kita, metode pembelajarannya. Salah satunya ya mungkin dengan kreativitas Bapak Ibu dalam mengembangkan media-media pembelajaran. Nah ini perlu untuk ya artinya bukan satu atau dua guru orang saja, tapi kalau bisa harus semuanya gitu kan, semuanya bisa kreatif dan bisa memunculkan sebuah inovasi yang nantinya dapat diimplementasikan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas, sehingga kualitas pembelajaran kita insya Allah mungkin tahun 2024 sudah ada belum Pak Erik? Belum ya? Semoga bisa meningkat gitu kan, meningkat drastis. Karena ini kalau kita lihat yang meningkat numerasi ya dalam tahun ini ya Pak Erik ya? Numerasi terus ya? Numerasi terus ya. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, kenapa kok kualitas pembelajarannya masih rendah? Jadi ini PR buat kita semua Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kualitas pembelajaran itu bisa kita tingkatkan. Jadi kita harus sama-sama. Kemudian, nah ini dapat dilihat naiknya di tahun 2023 hanya 2, sekian, tapi tidak apa-apa. Kita perlu apresiasi ya, walaupun sedikit perubahannya ya, perubahan itu perlu kita apresiasi. Nah kemudian selain dengan tadi yang dilatar belakangi oleh rapor pendidikan ya, sejalan juga dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara pada dasarnya dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita disesuaikan juga dengan kebutuhan belajar peserta didik dan sesuai juga dengan kodrat zaman, perkembangan zaman saat ini. Jadi sekarang yang sedang ada di abad 21 ya, di zaman teknologi dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, apalagi teknologi juga mengikuti perkembangan zaman tersebut. Dulu di kecakapan abad 21 ada 4C, sekarang ternyata tambah 2 lagi jadi 6C. Nah, beberapa kecakapan inilah yang harus Bapak Ibu berikan kepada anak didik kita. Tapi sebelum ini diberikan ke anak didik kita, tentunya kita yang terlebih dahulu harus memiliki kecakapan ini. Dan perkembangan teknologi ya tadi sejalan dengan perkembangan zaman juga, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik sekarang maunya apa sih? Sukanya apa dalam proses pembelajaran? Anak-anak sekarang tuh sukanya main gadget nih. Gimana supaya kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan ya itu tadi perkembangan zaman dan perkembangan anak pada saat ini. Nah, yang berikutnya alasan saya kenapa? Untuk meminimalisir atau sebagai solusi yang solutif yang saya berikan dalam proses pembelajaran ketika terjadi error atau kerusakan yang itu mesin misalkan rusak, kemudian PLTS nggak ada, sinyal nggak ada. Nah, bagaimana solusi yang kita tawarkan?
Memang kita sudah memiliki banyak backup ya, selain PLTS sebagai sumber utama, kita juga punya mesin, kemudian genset, punya aki juga, tapi ya itu tadi yang namanya alat kadang-kadang rusak gitu kan, apalagi sekarang juga sudah banyak yang rusak. Alhamdulillah juga sudah dibetulkan, semoga nanti bisa menunjang proses pembelajaran. Nah, kalau misalkan ada error seperti ini atau ada permasalahan seperti ini, nah maka alternatif apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk tetap bisa mengefektifkan proses pembelajaran tanpa kemudian kita mengandalkan internet, mengandalkan listrik, atau disesuaikan dengan kondisi yang saat ini seperti kita alami sekarang. Nah, maka saya mencoba untuk mengembangkan sebuah media yang saya beri akronim ya sebenarnya. Akronim atau nama lah. Kalau tadi di Kompol itu akronim singkatannya. Kalau di sini saya beri nama Anak Garuda. Anak Garuda ini ya untuk ikonik aja sih, karena media yang saya kembangkan berkaitan dengan media pendidikan Pancasila. Maka yang saya ambil namanya adalah Anak Garuda. Nah, ini menunya. Menunya seperti ini, ada CP, ada TP, ada materi, ada guide-nya, ada asesmennya, kemudian ada referensinya dan ada profilnya. Kemudian di situ ada nomor saya untuk apa? Supaya kalau ada misalkan siswa atau orang tua yang ingin bertanya atau berkomunikasi atau ingin konsultasi bisa menghubungi nomor saya. Berikutnya, nah, dalam pembuatan MPI tadi yang saya lakukan adalah atau MPI itu dibuat dengan selain menggunakan artikulet, MPI itu dibuat juga dengan Canva. Jadi saya siapkan dulu aset-asetnya di Canva, mulai dari backgroundnya, template-nya, kemudian untuk button-buttonnya atau tombol-tombolnya, semuanya saya desain dengan Canva. Ini baru desain untuk template-nya saja itu sudah ada 61 slide, belum aset-aset lainnya. Selain itu, setelah kita dari Canva itu kita dapat asetnya, kita juga bisa ngambil aset dari yang lain. Misalkan audionya ngambil dari mana, kemudian gambar 3 dimensinya dari mana. Setelah aset-asetnya sudah kita buat, kita kumpulkan di dalam sebuah folder. Oh, itu untuk audionya, oh itu untuk logonya, oh itu untuk PNG-nya. Jadi kita kumpulkan dalam satu folder supaya kita tidak bingung. Barulah ini beberapa aset lainnya. Misalkan sumber bacaannya, kemudian ada gambarnya dari mana, selain dari Canva itu ada logo, ada bing.com, nah itu gambar 3 dimensi itu dari bing.com. Jadi kita bisa membuat karakter yang kita inginkan dengan deskripsi yang kita tuliskan di dalam bing.com atau Bing Creator. Kemudian songnya dari mana, saya masukkan juga songnya atau sumber-sumber referensi yang dari YouTube juga saya masukkan. Nah, setelah semuanya terkumpul, baru kita eksekusi di mana? Eksekusi ya di situ, di aplikasi Articulate Storyline. Kemarin ada Asrian juga yang sedang mengembangkan ini kayaknya SAC ya untuk media matematika. Kalau saya di sini menggunakan Articulate Storyline 3, prosesnya kayaknya tampilannya sama, fungsinya juga sama. Setelah ini kita buat di Articulate Storyline 3, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kita coba tengok hasilnya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Hasilnya begini. Ini audionya begini ya. Nah, ini ada petunjuknya Bapak Ibu. Tapi yang lebih menarik di dalam Articulate Storyline ini adalah di Articulate Storyline itu ada template game-nya. Jadi game-nya itu bisa kita buat dalam satu template. Kemudian yang kita kreasikan ada beberapa jenis, ada pilihan ganda, kemudian ada drag and drop, ada drag and drop mencocokkan juga, ada esai dan banyak lagi pilihan lainnya. Nanti game-nya seperti ini kira-kira. Game-nya itu seperti ini.
Nah ini contohnya untuk esainya. Tapi template-nya saya buat dulu tuh. Template-nya saya buat dulu di Canva. Pak Taufik bisa sampai. Nah ini beberapa game-nya itu ada 32, ada 32 game. Jadi semuanya itu isinya kuis semua. Tapi jenisnya beda-beda. Dibuatnya di mana? Cuma satu aplikasi aja buatnya. Di situ ada template-nya. Kita tinggal mendesain aja background-nya gitu kan. Nah ini kalau misalkan benar ada keterangannya. Nah ini drag and drop gitu kan. Tarik dan tempatkan. 32 soal atau kuis. Itu baru kuis. Nah, karena tadi untuk asesmen sumatif ya, formatif, nanti ada juga di dalam aplikasi itu asesmen formatifnya. Yang soal-soalnya lebih hot, agak lebih serius. Nah, nanti di sini ada asesmen formatif. Karena media yang saya gunakan, yang saya kembangkan ini bukan hanya untuk satu tujuan pembelajaran, tapi untuk satu bab. Jadi bisa ada berapa? 4 tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak itu karena kemarin melihat kelas 10 itu kan cuma 1 jam. Saya kalau ngajar nggak bisa kejar gitu kan untuk mengejar materi. Jadi saya coba buat untuk satu bab. Jadi anak-anak bisa belajar mandiri di rumah gitu kan. Bisa belajar di mana saja. Dan ini bisa memfasilitasi anak-anak belajar mandiri maupun belajar kelompok. Karena di dalamnya ada KPD dan ada tugasnya. Nah ini oke. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin coba lihat di mana sih sebenarnya aplikasinya yang sudah dikembangkan. Saya minta tolong deh Bapak Ibu untuk ke Play Store. Coba ke Play Store, Bapak Ibu cari sudah ada belum aplikasi saya di Play Store. Diunduh dulu, nanti kalau misalkan udah maksudnya udah diunduh, udah digunakan, boleh dipakai, boleh juga nanti dihapus lagi. Namanya ini si Anak Garuda versi 2, karena dulu udah saya buat versi 1 untuk MPLS, tapi nggak lolos di ini apa tadi ya, di kelas 9 nggak lolos ya. Jadi udahlah saya ubah lagi dari 4 pilar materinya saya fokuskan ke pendidikan Pancasila. Si Anak Garuda versi 2. Ada? Ada. Oke. Itu nggak besar kok, cuma beberapa MB aja. 90 MB kan, padahal asetnya banyak. Udah paspornya gunakan Sandi. Udah Bu, main. Oke, jalan-jalan ke Surabaya. Diinstal dong. Ya. Ya nanti kan bisa di-share ke teman-temannya gitu kan. Ada yang punya MBMP, bisa ke MBMP ya. Sudah. Nah, itu Bapak Ibu, uniknya lagi, bukan uniknya ya, yang menjadi salah satu nilai dalam aplikasi yang saya kembangkan ini bisa digunakan offline. Downloadnya itu yang harus online, di-download dulu tuh secara online tuh. Kalau sudah di-download, anak-anak itu nanti di sini belajar di sekolah karena kita kan terbatas internet ya, bisa digunakan secara offline. Dia percaya offline kan, Bapak Ibu gunakan. Silakan ke menu-menunya kayak gimana, ya. Nah itu Pak Dedi dan download ya. Aduh Pak Dedi. Oke, aplikasi tadi yang sudah saya kembangkan, saya terapkan di kelas dengan menggunakan model pembelajaran game-based learning. Nah ini sintaknya Bapak Ibu, memilih permainan yang sesuai, ya sudah kan. Saya menggunakan aplikasi yang saya kembangkan sendiri. Kemudian penjelasan konsep saya jelaskan dulu tuh ke anak-anak terkait dengan materinya apa. Kemudian aturan permainan seperti apa. Kemarin saya gunakan di sini metodenya karena pakai TGT ya. Jadi saya gunakan aturan permainan TGT itu apa? Turnamen. Jadi anak-anak dibagi 4 kelompok.
kemudian kita tandingkan gitu kan, cepat-cepatan. Kayak ini aja, apa sih namanya permainan dulu, Wants to be Millionaire ya, bagi 4, kemudian ada yang giliran dulu, habis itu ronde kedua kita bagi lagi, ronde kedua itu rebutan. Kemarin saya pernah bilang ke Pak Taufik, pinjamlah Pak Taufik ininya, loncengnya, tapi ternyata nggak dibawa ke sini. Itu untuk permainan itu sebenarnya, anak-anak rebutan gitu kan. Kemudian bermain game, main gamenya ya tadi, mulai bermain game, merangkum. Nah, setelah anak-anak tadi bermain itu, baru saya sediakan LKPD. LKPD itu isinya merangkum apa yang sudah anak-anak dapatkan dari bermain game. Kenapa merangkum? Karena game itu saya tempatkan di pertemuan keempat. Artinya anak-anak sudah belajar dulu sebelumnya materi-materi di pertemuan sebelumnya, maupun ditugaskan di rumah gitu kan. Karena kalau di sekolah kan nggak kejar waktunya. Saya tugaskan di rumah anak-anak untuk belajar. Kemudian refleksi. Ada juga LKPD dan refleksinya di situ. Sudah selesai pembelajarannya. Ya. Nah, ini beberapa dokumentasinya. Nah, itu. Dokumentasinya ini Bapak Ibu. Jadi saya membagi kelompok itu kemarin dengan apa ya? Satu buah kalimat yang terpotong beberapa kata. Misalkan PPKI singkatan dari apa gitu kan? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ada 4. Jadi saya potong-potong untuk setiap kata. Anak-anak satu-satu. Nanti anak-anak mencocokkan. Misalnya dapatnya berapa? Kelompok. Oh, udah itu. Yang cocok berarti satu kelompok gitu kan. Tapi kita harus tahu dulu nih, satu kelas mau dibagi berapa kelompok ya. Kalau kemarin dibagi berapa 4 kelompok, berarti satu kelompok itu berapa? Cari kata yang memang sesuai dengan jumlah kelompoknya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah dibikinkan kelompok, baru kita di sini membuat timnya, ya, membagi tim, rebutan. Kemudian anak-anak di sini belajar juga dalam mengerjakan LKPD. Anak-anak belajar di sini menggunakan buku paket dan juga menggunakan aplikasinya. Nah, itu beberapa dokumentasinya Bapak Ibu. Nah, ini LKPD-nya. Saya siapkan LKPD. Di dalam satu LKPD ini ada LKPD yang pertama untuk rangkuman, kemudian yang di sini untuk refleksi pembelajaran. Seperti itu kegiatan pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Jadi keterbatasan bukanlah penghambat untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Dengan mengedepankan, nah itu tadi asset based thinking ya, segala yang ada dalam ekosistem sekolah akan bisa teroptimalkan dan menjadi modal kekuatan untuk berpikir positif. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin Bapak Ibu memberikan satu tanggapan terkait dengan tadi aplikasi yang saya kembangkan dan yang apa yang saya paparkan tadi. Dari yang saya paparkan tadi, kira-kira ada tanggapan apa dari Bapak Ibu? Minta 1 atau 2. Bapak ada tadi? Ada ya? Boleh Pak ya? Boleh. Boleh Pak. Siap. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk menanggapi simulasi Pak Anggit. Jadi ini memang salah satu tugas kita bersama, bahwa selain untuk kita ikut Jamboree GBK, jadi ini memang tugas kita bersama Bapak Ibu. Jadi dalam Kombel kita menemukan hal-hal yang seperti ini, karena memang di Kombel salah satu tugas utamanya memang ini, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang diferensiasi, menarik bagi peserta didik. Inilah baru salah satu. Saya pengen muncul Pak Andi yang lain di sini. Oleh karena itu, ini baru salah satu langkah Pak Andi. Dari dulu saya sudah menginginkan Pak Andi yang lain ayo muncul dari sini, sehingga kegiatan proses pembelajaran untuk peserta didik kita memang betul-betul berpusat pada siswa dan berbereferensi. Ini salah satu yang sangat luar biasa, walaupun kita di tengah keterbatasan sumber daya, baik itu Satpras dan lain sebagainya, Pak Anggi dengan luar biasa menciptakan media pembelajaran ini. Sangat luar biasa, excellent. Bagi Bapak Ibu guru yang lain, ayo mari sama-sama seperti ini. Terima kasih Pak Anggi.
Terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau menanggapi? Oke, baik. Terima kasih Pak Anggi atas kesempatannya. Sedikit tanggapan mengenai media yang telah kami kembangkan. Ini adalah sebuah media yang sangat luar biasa buat kita, terutama di daerah 3T khususnya, di mana sinyal itu ada, tapi terbatas sekali. Kalau dipakai beramai-ramai bersama-sama itu sangat tidak efektif. Aturan 2 jam pelajaran bisa menjadi tugas di rumah karena tersendat tadi. Nah, akhirnya salah satu guru kita di sini mampu menyediakan sebuah media yang inovatif dan sangat kreativitas, di mana Pak Anggi sudah mampu membuat sebuah media yang kita tidak harus ketergantungan dengan sinyal lagi. Jadi tidak ada hal yang membuat kita untuk tidak mau mengikuti perkembangan teknologi hanya karena kita tidak memiliki sinyal. Ternyata guru kita mampu menciptakan inovasi tersebut, dan harapan saya ini menjadi motivasi buat kita semua, agar kita tidak menunggu sinyal datang baru berkreasi, tetapi berkreasilah hingga nanti sinyal itu datang dengan sendirinya. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Satu lagi deh Bapak Ibu. Pak Devi. Wah ini kenapa tidak? Kenapa tidak bisa lagi? Boleh. Ini nggak bisa boleh. Tanggapan boleh kan? Boleh. Masukan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya setelah saya coba tadi gamenya ada beberapa hal yang file yang tulisan yang tiba-tiba ada yang tertimpa gitu. Terus untuk tombol kembalinya kan ada 32 tadi ya kan? Ya, ada 32 soal, tapi untuk tombol kembali dari tiap soal ke menu utama soalnya tuh beda-beda. Jadi saya kadang nyari di kanan kah, di kiri kah. Kalau misalnya satu tempat, jadi konsistensi ya. jadi tahu kalau kita tuh ada di situ. Jadi saya nggak nyari dulu tombolnya tuh di mana setelah saya coba tadi. Saya baru nyoba yang B-nya sih. Oke, nanti dicoba di rumah ya. Terima kasih Pak Devi ya. Memang itu untuk konsistensi saya pun masih teks juga masih seperti itu. Kemudian tombol juga memang harusnya kalau dalam membuat sebuah media itu harus konsisten. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, saya mungkin pengen yel-yel gitu kan, karena tadi Bapak Ibu sudah menginstal aplikasinya gitu. Jadi di sini saya minta pengen foto bareng. Jadi yang tadi udah install aplikasi boleh ya di depan. Kemudian di situ nanti saya bilang siaga belajar di mana saja dan kapanpun bisa. Kemudian aplikasi siaga dari pulau untuk semua. Saya dulu nih. Siaga belajar di mana saja dan kapanpun bisa. Ya, dan kapanpun bisa. Terus aplikasi siaga di bawahnya sama-sama. Aplikasi siaga dari pulau untuk semua. Ya branding ya dari pulau. Nah itu, yang kita jual tuh branding. Belajar di mana saja dan kapanpun bisa. Yuk. Di sini di depannya, di depan. Iya berdiri. Ya begitu. Pak Taufik minta foto ya. Ini saya contohkan di sini. Nih di sini nih. Iya di sini di sini. Ini kan ada nih. Ini sudah. Itu baca dulu ya. Siaga belajar di mana saja dan kapanpun bisa. Ya, bisa. Bisa. Ya. Bisanya. Siaga belajar di mana saja dan kapanpun bisa. Aplikasi siaga dari pulau untuk semua. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua.